Berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak, sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan ini menyimpan warisan sejarah budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tidak hanya budaya yang berkenaan dengan suku Dayak saja yang selama ini dikenal dari kawasan Borneo. Ada juga suku Bulungan dan suku Tidung yang tertuang dalam seni kuliner, wastra, kriya hingga kerajinan. Semuanya menyatu dalam harmoni festival karya kreatif Benuanta sebagaimana tema dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Kalimantan Utara 2023. Benuanta dalam bahasa Bulungan berarti daerah yang harus kita bangun bersama. Sehingga dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta berbagai pemangku kepentingan lainnya bersinergi seraya mengeksplorasi produk lokal Provinsi Kalimantan Utara semakin bergema baik di tingkat lokal, nasional, hingga mancanegara. Gerakan yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menjelajah pesona produk unggulan dari bumi Benuanta yang dimulai pada 20 Mei 2023 itu bahkan nyaris menyentuh angka 70 miliar rupiah dari 50 UMKM yang lolos kurasi untuk mengikuti pameran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi target ya 3 bulan lalu yang kita canangkan bahwa target selama 3 bulan itu 50 miliar transaksi. Ternyata hanya 3 bulan sudah 69,6 miliar. Berarti sudah jauh melebihi target. Dan kita bersyukur bahwa dukungan dari Menko Marves, kemudian Kementerian Kominfo, kemudian dari kementerian-kementerian lain itu selalu memberi dukungan, apalagi dari BI yang selalu mensupport kegiatan ini sehingga para pelaku UMKM yang ada di Kaltara khususnya itu lebih giat, lebih agresif dia untuk meningkatkan produk, baik itu packaging maupun cita rasa yang mereka buat. UMKM memang semestinya didorong untuk lebih berperan mengangkat ekonomi masyarakat dengan produk berkualitas dan kreativitas pemasaran yang diyakini mampu mendongkrak produksi. Peran serta Bank Indonesia dalam melahirkan pertumbuhan ekonomi baru pun diwujudkan dengan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam merambah pasar digital hingga membangun kapasitas UMKM demi menembus omset tinggi. Oke, siap. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara telah membina 38 UMKM, baik itu di bidang kriya, wastra, kerajinan, dan kuliner khas bumi Benuanta. Dari pembinaan tersebut, rakyat Kalimantan Utara dapat merasakan dampak ekonomi yang membaik secara signifikan yang tercermin dari PDRB yang terus meningkat. Khusus untuk sektor wastra dan kriya, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong kemajuan bagi UMKM di sektor tersebut dengan memberikan ide dan inovasi serta menjembatani agar karya-karya artisan Kaltara dapat menembus pasar nasional serta pasar internasional. Sebagai Co-Campaign Manager dalam Gernas BBI Kaltara, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun memberikan dukungan penuh untuk memperkuat keandalan infrastruktur, khususnya di bidang telekomunikasi. Dengan demikian, target onboarding UMKM 30 juta di tahun 2024 pun dapat segera terwujud. Kemarin dalam dialog dengan Gubernur Kalimantan Utara bersama saya memang ada daerah-daerah di Kalimantan Utara ini yang masuk blank spot. Ya, jadi ini jadi perhatian kita ini. Ya. Kominfo ini kan sudah mencanangkan di akhir 2023 target membangun 5.000 BTS lebih itu bisa tercapai. Sekarang sudah 4.000-an BTS begitu. Ini infrastruktur menjadi penting. Ya. Infrastruktur termasuk di dalamnya aplikasi-aplikasi. Kemudian yang kedua adalah tadi literasi digital. Literasi digital dalam konteks ini adalah literasi di bidang ekonomi digital. Ini kita terus lakukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah kebijakan. Tanpa kebijakan ini tidak bisa jalan juga. Nah, kebijakannya itu apa? Tadi Bangga, Gerakan Nasional Bangga
buatan Indonesia. Ini adalah sebuah kebijakan. Jadi ini adalah ekosistem yang kita bangun ya untuk memajukan UMKM kita begitu. Sembari juga mempercepat transformasi digital kita. Karena komponen transformasi digital juga 3, infrastruktur, sumber daya manusia melalui literasi dan kebijakan begitu. Ya, transformasi digital memang berperan vital dalam memperluas jangkauan pasar yang manfaatnya amat dirasakan terutama bagi UMKM yang tinggal di wilayah geografis yang sungguh menantang. Tidak putus harapan, provinsi yang dibentuk pada 2012 itu pun nyatanya telah melahirkan 20 ribuan UMKM yang tersebar di 5 kabupaten kota. Dari ragam produk yang dihasilkan, ekonomi kreatif dari kearifan lokal lah yang justru kebanjiran rezeki. Terutama simbol budaya dan adat istiadat suku Tidung yang masih lestari hingga sekarang. Simbol tersebut bahkan menjadi bagian dari identitas masyarakat Kalimantan Utara di masa kini. Potensi kami prioritaskan kepada seluruh ASN, ya, kemudian hotel-hotel yang ada di Kaltara, kemudian juga perbankan yang ada di Kaltara, kantor-kantor instansi vertikal, ya, kita himbau untuk setiap 1 minggu 1 kali minimal menggunakan batik ataupun aksesoris yang ada di Kaltara ini. Secara otomatis, ya, kegiatan UMKM yang bergerak di bidang batik maupun aksesoris lain yang ada di Kaltara ini bisa makin berkembang, yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dilirik, ya sekarang alhamdulillah bahwa UMKM batik, kain batik maupun aksesoris tutup kepala dan lain-lain yang ada di Kaltara ini mereka makin memacu diri untuk lebih banyak memproduksi dan kami juga lebih banyak untuk membeli di situ. Ya, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ikat kepala dan batik bermotif khas tersebut tentu berkat inspirasi dari masyarakat suku Tidung di zaman dahulu yang memiliki kebiasaan menggunakan ikat kepala. Singal yang merupakan seni lipat dengan bentuk kuncup mirip perahu berlayar itu tentu memiliki makna tersendiri bagi si pemakainya. Lewat tangan kreatif Chelsea, singal yang semula berasal dari kain bercorak berbentuk segi 4, kini menjadi ikat kepala yang praktis siap pakai. Agatha Chelsea adalah satu dari 16 perajin singal. Nama ikat kepala khas Kalimantan Utara biasa dikenal. Semakin kebanjiran pesanan setelah memajangkan produk-produknya selama perhelatan Bangga Buatan Indonesia di Kaltara berlangsung. Usaha seni melipat kain menjadi hiasan kepala praktis bagi pria itu biasanya hanya diproduksi sebanyak 300 buah per bulan. Seketika meningkat drastis menjadi 900 singal terjual setiap bulannya. Sehingga membuat Chelsea yang semula hanya dibantu oleh seorang pekerja, kini menambah 3 pekerja lagi. Meski begitu, upaya Chelsea dan keempat perajinnya itu hanyalah untuk mengenalkan singal kepada masyarakat, seraya kebudayaan suku Tidung, salah satu suku asli Kalimantan Utara tersebut, bisa terus lestari. Awalnya saya mengerjakan perca. Seiring waktu, saya kembangkan lagi dan saya berpikir kira-kira aksesoris apa yang saya buat bisa menjadi ikonnya Tarakan. Seiring dengan itu saya mendapatkan orderan dari Dinas Pariwisata berupa singal. Nah, setelah saya mengerjakan orderan dari Dinas Pariwisata, saya berpikir kenapa saya tidak teruskan gitu loh, supaya dikenal lebih masyarakat, lebih dikenal oleh umum, dan juga dengan harapan pada saat membuat singal saya pikir, wah ini akan bisa jadi ikonnya Tarakan nih, atau paling tidak akan bisa menjadi
akan jadi ikon Kaltara gitu. Jadi ya saya mulai mengerjakan singal-singal itu. Tadinya memproduksi sedikit aja dengan 1 karyawan. Jadi singal ini tadinya produksinya hanya sedikit, paling 1 lusin aja. Itu pun hanya kita hanya mengenalkan terus. Di medsos juga saya kenalkan terus apa ini singal. Dengan adanya Pergub, saya produksinya langsung melejit. Kala itu, Chelsea menjadi satu-satunya perajin ikat kepala singal di Kaltara. Chelsea mulai memproduksi dan mengenalkannya kepada masyarakat luas pada April 2020. Yang kemudian menjadi buah inspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Atau dengan kata lain, menjadi peluang ekonomi baru di provinsi yang berbatasan dengan negara Malaysia itu. Yang setidaknya bertambah menjadi 16 UMKM yang memproduksi singal di Kaltara. Chelsea pun merasa amat bersyukur setelah mendapat pembekalan ilmu melalui pendampingan dari program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang membuat usahanya semakin laris manis. Dengan pelatihan-pelatihan setelah singal ini naik, kami dibantu lagi dengan pelatihan-pelatihan dari Bank Indonesia, dari dinas terkait, Provinsi dan Kaltara, kemudian Diskominfo, Dekranas Kota dan Dekranas Provinsi. Pembekalan ilmu itu sangat bermanfaat sehingga sangat membantu untuk pemasaran produk-produk kami lebih dikenal dan sudah mencapai ke New York dan Malaysia. Sudah banyak prestasi yang ditorehkan Chelsea selama menjadi pionir perajin singal di Kalimantan Utara. Salah satunya dari gelaran Gernas BBI Kaltara. Usaha rintisan Chelsea menjadi salah satu dari 5 pemenang champion atas omset tertinggi dan pengelolaan usaha secara digital terbaik. Singal yang dijual dengan harga Rp125.000 hingga Rp250.000 itu biasanya divariasikan dengan kain tenun, kain batik, perca, hingga kulit kayu atau ikat kepala yang bisa digunakan oleh kaum wanita. Karena singal itu unik, kemudian ada historinya. Singal adalah peninggalan budaya yang harus tetap dikembangkan di Kalimantan Utara ini. Dengan sentuhan yang unik-unik seperti ini tenun, kemudian ada batik. Jadi itu juga menjadi ciri khas dari wastra di Kalimantan Utara ini. Supaya kelihatan juga kita gagah istilahnya. Makanya dari situ anak muda juga harus lebih mencintai budaya, ayo sama-sama membeli singal. Selain singal, Chelsea juga mengepakkan sayap bisnisnya dengan membuat produk etnik lain, yaitu tas talun atau tas berbahan kulit kayu. Bentuknya yang unik dan bergaya vintage tersebut semakin menambah rentetan produk usaha kreatif khas Kalimantan Utara. Bahan kulit kayu yang diperoleh dari pembudidaya pohon terap Kalimantan itu dikombinasikan dengan tenun, sehingga menambah kesan eksentrik dan semakin menonjolkan kekhasan budaya suku Tidung. Untuk membuatnya, Chelsea dan perajin menjemur kulit kayu selama 1-2 hari bergantung kondisi cuaca. Lalu kulit kayu diratakan agar lentur dan mudah digunting. Kemudian dijahit bersama dengan kain hingga akhirnya menjadi sebuah tas. Untuk harga, Chelsea menjualnya mulai Rp350.000 hingga Rp1.000.000. Atau secara total, produk yang dijual Chelsea selama 3 bulan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dihelat di Kaltara sanggup mengantongi omset hingga Rp50 juta per bulan. Dari pendapatan normalnya berkisar Rp15 sampai Rp20 juta. Saya tertarik melihat tas terbuat dari kulit kayu. Buatan lokal juga gitu. Nah, kok unik gitu ya? Saya lihat kok buatannya unik, kulit dari kayu. Selama ini yang saya pakai itu kulit yang sudah diolah. Nah, di situ kenapa saya jadi tertarik dengan buatan tas terbuat dari kulit
Dan saya juga selama ini sudah diajarin untuk pembayaran secara digital, yaitu menggunakan QRIS. Dan QRIS sangat mempermudah kita untuk belanja. Kemanapun kita pergi belanja, dengan menggunakan QRIS sangat efektif sekali. Ya, di tengah perkembangan industri fashion yang semakin pesat, fenomena fashion pria etnik menjadi salah satu tren yang sedang populer di Indonesia. Fashion yang mengacu pada gaya berpakaian pria dengan menggabungkan unsur-unsur etnis atau budaya dalam penampilan itu menjadi wujud meningkatnya kesadaran akan identitas budaya dan kebangsaan di kalangan masyarakat. Seperti halnya singal, ikat kepala pria khas Kalimantan Utara ini membuat penampilan semakin terkesan istimewa. Betapa tidak, dahulu singal hanya digunakan oleh kaum bangsawan atau raja-raja dan panglima suku Tidung. Pada kala itu, singal menjadi simbol kegiatan raja. Bila ujung lipatannya lancip, menandakan kaum bangsawan sedang menghadiri adat. Namun, bila lipatan atau tanjik berada di sebelah kiri, maka para raja dan panglima Tidung akan turun ke medan perang. Tak hanya dikenal sebagai provinsi termuda, Kalimantan Utara yang menjadi salah satu etalase Indonesia di jalur pelayaran tengah bagian utara itu memiliki ekonomi baru dari kearifan lokal. Ekonomi Kaltara yang selama ini didominasi oleh sektor perikanan dan pertambangan, kini disumbang oleh batik khas Kaltara. Meski dalam sejarahnya, batik bukanlah hal baru bagi masyarakat di Pulau Seribu Sungai, namun lukisan bercerita syarat makna yang dituangkan ke dalam lembaran kain tersebut nyatanya bukan sekadar karya kreatif, tetapi juga suara keberagaman. Batik khas suku Tidung yang dikembangkan oleh Soni Lolong, warga asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara itu mempunyai filosofi sendiri dalam setiap guratan motif yang melambangkan pohon kehidupan bagi warga suku Tidung. Bila secara umum batik Kalimantan mempunyai ragam warna yang lebih mencolok dan berani, seperti hijau, kuning, dan merah sebagaimana lambang stratifikasi sosial suku Tidung di masa lalu, namun oleh pria yang menjadi perajin batik selama 24 tahun itu menggunakan pewarnaan bahan alam yang berasal dari pohon bakau dan beberapa tanaman endemis Pulau Tarakan. Seraya menjaga kelestarian alam, keberlanjutan batik dengan pewarnaan alam pun memanfaatkan limbah tanaman yang ditemukan dari lingkungan sekitar. Saya bukan ngambil langsung ke pohonnya, tetapi ambil limbahnya. Kan kalau di Tarakan ini khususnya, orang membuat bangunan, kalau di Jawa itu kan pakai bambu, tiang pancang, perancak segala macam. Kalau di sini itu pakai kayu keras itu. Kayu keras itu ya kulit kayu bakau itu. Nah, salah satunya adalah kulit kayu merah. Nah, pretelan kulitnya inilah yang kita ambil. Kita olah menjadi pewarna. Inilah yang paling menjadi ciri khas produk saya karena warnanya sangat bagus. Kalau kita bicara batik, tentu orang taunya Jawa, gitu kan. Nah, kita sedangkan di Kaltara, khususnya di Tarakan ini kan kita punya punya budaya lokalnya, punya muatan lokalnya, baik itu adat istiadatnya maupun adat istiadat masyarakatnya, gitu kan. Jadi kita konsultasinya dengan tokoh budaya supaya menghindari konflik. Kecuali kita ambil motif flora. Flora itu kayak daun terap, pohon terap. Nah itu kita nggak ada masalah. Kayak faunanya kita ambil burung gang. Ada motif kapah. Nah, itu nggak masalah. Itu tidak perlu konsultasi dengan tokoh budaya karena itu bebas mengimplementasikannya. Tapi kalau untuk motif-motif lokal, terutama berkaitan dengan suku Tidung, ya kita harus wajib hukumnya untuk berkonsultasi dengan tokoh budaya. Karena prosesnya yang terbilang rumit, seperti mengekstrak daun atau kulit kayu dengan merebusnya lebih kurang 2 jam, lalu air rebusan didiamkan selama 1 hari, kemudian barulah pencelupan kain.
Dari perjalanan tersebutlah, batik motif suku Tidung yang telah dipatenkan lewat hak atas kekayaan intelektual Haki dipasarkan dengan harga Rp350.000 hingga Rp500.000 untuk batik cap dan mulai Rp500.000 hingga Rp1.000.000 untuk batik tulis. Dibantu 4 karyawannya yang rata penyandang disabilitas, usaha batik yang diproduksi pria berusia 60 tahun itu sanggup menghasilkan 150 lembar kain batik setiap bulan. Atau dari segi omset mencapai 30-40 juta rupiah yang distimulus berkat adanya kebijakan pemerintah setempat yang mewajibkan ASN dan pelaku usaha pariwisata mengenakan batik Kaltara. Apalagi setelah adanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dihelat di bagian utara bumi Borneo itu, seni wastra milik Sony pun semakin laris, hingga mampu mengantongi omset 20% lebih dari pendapatan normalnya. Saya suka, ini kan kebetulan batik Tidung, full color. Saya suka motifnya, dia juga dari pewarna alam. Biasanya kan kalau batik itu sintetis, saya suka aja sih. Ya kebetulan saya tuh pengoleksi batik Mbak, jadi saya tuh seneng aja gitu ya. Dari berbagai daerah itu saya seneng yang batik di Kaltara ini, khususnya batik Tidung dari suku Tidung ini, karena batiknya itu ada filosofinya, ada ceritanya gitu, cerita suku Tidung tersendiri. Dan di samping itu juga keunggulan dari batik itu, dari batik ini itu pakai pewarna alami gitu. Jadi makanya dari situ saya suka. Saat ini perajin batik di Kalimantan Utara berjumlah 54 perajin. Dari jumlah tersebut, batik yang dikembangkan Sonilah menjadi salah satu yang konsisten menarasikan cerita suku asli Tidung lewat guratan pada lembaran kain. Batik khas suku Tidung pun namanya kian populer setelah produk dipasarkan secara digital, yang didorong berkat penyelenggaraan Gernas BBI yang berhasil melibatkan 785 UMKM Kaltara untuk onboarding, yang setidaknya membuat ekonomi Kaltara tumbuh di angka 5,01% secara tahunan pada triwulan 2 tahun 2023, juga mampu menekan angka inflasi di 2,79% secara tahunan atau menjadi yang terendah se-Kalimantan. Jadi dampak positif Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia ini ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah kita mendorong, ya, bahkan mewajibkan kementerian, lembaga, BUMN untuk pengadaannya ini dengan produksi dalam negeri, membeli produk dalam negeri. Komitmennya sekitar 40%. Sudah 20 juta onboarding dari target 30 juta onboarding ke pasar digital. Yang ketiga, sudah ada 2.400.000 lebih UMKM yang masuk dalam e-katalog. Nah, dengan masuk e-katalog ini kan akan memudahkan kementerian, lembaga, BUMN dalam pengadaan kalau sudah masuk e-katalog. Jadi mungkin ya sudah 2.500.000 ya kalau sekarang yang sudah masuk e-katalog. Nah, itulah dampak-dampak positif dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.